Halo pemirsa TV Tabalong, berjumpa kembali bersama Spotlight. Olahraga renang merupakan salah satu cabang olahraga yang paling menarik dan menantang, di mana renang ini merupakan satu di antara cabang olahraga akuatik yang menggerakkan serta mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Olahraga renang kerap dilakukan tanpa perlengkapan atau bantuan. Jadi dalam renang lebih banyak menggunakan anggota tubuh, terutama bagian tangan dan kaki, untuk bergerak ataupun mengapung di air. Walaupun terkesan menarik dan menantang, ternyata animo atlet yang tergabung dalam klub di bawah naungan Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kabupaten Tabalong cukup tinggi. Menurut Wakil Ketua Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kabupaten Tabalong, Mudiono, tercatat kurang lebih 110 atlet, baik kelompok usia dini sampai senior, bergabung pada klub Tirta Samudra dan Sarabakawa. Untuk jadwal latihan klub renang setiap hari Senin sampai Jumat di gelanggang renang Sarabakawa Pembataan. Alhamdulillah untuk klub binaan PRSI Kabupaten Tabalong sampai ini ada 2 klub, yaitu dari Tirta Samudra Swimming Club dan Sarabakawa Swimming Club. Dan atletnya kurang lebih dari 2 klub ya 110-an atlet dari usia dini sampai ke atlet. Kalau jadwal latihan biasanya kita serahkan di klub masing-masing. Dari klub itu untuk Sarabakawa Swimming Club itu tiap hari Senin sampai hari Jumat, kurang lebih sama aja dengan Tirta Samudra. Kalau 4 tahun terakhir ini rasanya nggak ada penurunan sih, justru banyak teman-teman yang cari-cari informasi itu di mana sih kita mau menyekolahkan anak-anak kita untuk belajar renang gitu. Selain sebagai wadah rekreasi untuk usia dini, olahraga renang ini juga memberikan manfaat bagi kesehatan. Manfaatnya seperti menjaga kesehatan jantung, paru, dan lain-lain, serta meningkatkan kebugaran bagi tubuh. Kalau dari renang sendiri kan sebenarnya yang pertama sebagai olahraga rekreasi. Jadi untuk menghibur anak-anak sebagai tempat hiburan untuk rekreasi sehingga membangkitkan semangat keceriaan anak-anak. Terus yang kedua, dari renang ini sendiri kan sebelum ke prestasi bisa kita untuk meningkatkan kebugaran dan kesegaran tubuh, terutama bagaimana kita meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru, juga untuk stabilan kondisi berat badan dan sebagainya bisa kita latih melalui olahraga renang. Nah, karena di renang sendiri kan semua organ tubuh kita selalu bergerak, sehingga fungsi-fungsi organ tubuh itu juga bisa maksimal melalui olahraga renang ini. Cabang olahraga renang ini bisa dikatakan sebagai cabur unggulan Tabalong. Hal tersebut bisa dibuktikan setiap atlet ini mengikuti kejuaraan daerah ataupun nasional, sering berbicara dengan meraih medali. Kalau 5 tahun terakhir ini ya alhamdulillah untuk menjaring atlet-atlet kan kita sudah ada 2 klub. Nah, dari 2 klub itu kan latihannya sudah rutin, sehingga kalau kita perlu atlet itu kita dari PRSI mengadakan seleksi antar klub gitu ya. Nah, dari hasil seleksi itulah nanti yang kita pastikan dari mereka yang terbaik kita ambil untuk menjadi atlet PRSI Tabalong. Ya kalau dibilang unggulan ya alhamdulillah memang PRSI Tabalong ini kan sering ikut kegiatan baik di Popda, kemudian di O2SN, kemudian ikut di Kejurprov, dan bahkan kemarin juga kita ikut di Prapon dan ikut O2SN tingkat nasional. Kalau yang nasional kemarin yang di O2SN kan tingkat nasional kita dapat perak. Kemudian di Popda tahun 2022 kemarin tingkat provinsi kita juga menduduki urutan ke-3 se-Kalimantan Selatan. Dapat 6 emas, 4 perak, 5 perunggu kalau nggak salah. Kemudian di
Kejurprop kemarin yang tahun 2022 kita juga dapat 1 emas, 9 perak, 8 perak, 9 perunggu. PRSI Tabalong terfokus pada pembinaan berkelanjutan dari usia dini, pemula sampai senior. Sehingga dengan adanya klub renang yang hadir di gelanggang renang Sarabakawa, PRSI Tabalong tidak sulit untuk mencari atlet renang potensial. Kalau kesulitan secara spesifik nggak ada sih, karena kita pembinaannya kan pembinaan berkelanjutan lewat klub gitu, kemudian dilakukan secara berkelanjutan dari usia dini kan, dari pemula, kemudian kita jaring, biasanya kita ikutkan kejuaraan di antar klub, kemudian ada perlombaan di kelompok umur. Nah ini juga kita ikutkan mereka gitu, sehingga dengan kegiatan-kegiatan yang berjenjang itu kita bisa melihat mana sih atlet kita yang kira-kira potensial gitu. Nah sehingga setelah kita dapatkan atlet-atlet yang potensial, biasanya kita jaring, kemudian kita adakan pelatihan khusus untuk atlet itu. Ya, yang lain yang normal kan ikut-ikut di klub, kemudian kalau yang kira-kira atlet itu potensial, sekali waktu kita tarik untuk pelatihan khusus yang dibimbing langsung oleh PRSI. Di tahun 2024 dan 2025 akan banyak kejuaraan daerah yang akan diikuti oleh atlet PRSI Tabalong. Tentunya PRSI Tabalong akan menargetkan atletnya meraih medali dan dengan raihan peringkat pada posisi di 3 besar. Di 24 ini juga ada Kejurprop nanti saya Kalsel di sekitar bulan Oktober-November. Kemudian di 2025 nanti ada Popda di bulan Mei-Juni. Kemudian ada Kejurprop juga di bulan Oktober, di bulan Juli. Kemudian ada Porprop Kalimantan Selatan di bulan Oktober-November 2025. Gitu, untuk yang O2SN tahun bulan Mei yang akan datang. Nah kalau untuk yang Kejurprop nanti ya mudah-mudahan kita masih bisa masuk 3 besar lah untuk saya Kalsel seperti yang kita lakukan di tahun-tahun kemarin. Kemudian di Popda juga sama. Ya minimal target kita adalah di 3 besar untuk saya Kalimantan Selatan. Pecinta Spotlight, keberhasilan yang dicapai oleh PRSI Tabalong dalam meraih prestasi di setiap kejuaraan tidak serta-merta dilakukan secara sendiri, melainkan dengan kebersamaan dengan orang tua dalam mendampingi dan mendorong anaknya menjadi seorang atlet yang berprestasi. Salah satu orang tua dari klub renang PRSI Tabalong ialah Andri Rija, yang terus mendamping dan mendorong anaknya berprestasi melalui cabur ini. Ternyata prestasi yang diraih anaknya bernama Fatan Hafiz Setiawan didapat dari tingkat daerah bahkan sampai ke nasional. Andri Rija menceritakan, awal karir Fatan dimulai pada olahraga kempo saat ia duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Namun seiring berjalannya waktu, dikarenakan semangat yang berkurang, saat ia duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar, akhirnya Fatan berpindah ke olahraga renang. Ya awalnya Fatan ini dulu dia aktif di Kempo, itu di umur dia waktu dia kelas 2 SD jadi Kempo. Jadi begitu dia sudah banyak nggak aktif di Kempo, lalu kita coba alihkan ke renang. Nah itu di kelas 4 SD. Iya, awalnya dia ngikutin perlombaan di tingkat
SD waktu itu, yang diminta dari sekolahnya, dia mewakili sekolah waktu itu kan. Nah itu baru-baru dia baru belajar berenang gitu. Nah, kita ajarkan tuh di Balikpapan dulu kan. Nah begitu dia belum ada bakat, belum ada minat sama sekali. Nah tapi setelah itu, nah kita coba arahkan. Ya kita pikir juga sebagai orang tua ini sebenarnya arahnya positif, mengurangi dia dari hal-hal yang selama ini yang kita lihat kurang positif seperti ya main gadget ya game-game itu. Jadi kita arahnya mengarahkan anak itu ke renang gitu Pak. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kita coba sebagai orang tua bina terus ini perlahan-lahan ya, kita pompa terus semangatnya. Nah sampai dia alhamdulillah mendapat prestasi sampai hari ini. Ternyata bakat dan minat Fatan terlihat di olahraga renang. Terbukti saat pertama kalinya Fatan mengikuti kejuaraan mewakili sekolahnya, berhasil meraih medali. Hingga kini Fatan berhasil mengharumkan nama Tabalong pada kejuaraan nasional tingkat pelajar ataupun antar klub se-Indonesia. Pertama kali dia ikut perlombaan ya di luar dari Tabalong, dia di Balikpapan, dia dapat 11 medali. Nah, jadi dia ada 4 medali emas, 4 perak, terus sisanya perunggu nggak salah. Nah itu untuk pertama kali dia waktu dia kelas 5 SD. Nah setelah itu berlanjut di kejuaraan di daerah, tapi di Kalsel. Nah, jadi di tingkat kecamatan, di kabupaten sampai Poprov dia sering dapat medali. Nah terakhir dia dapat medali di Poprov kemarin, dia ada sekitar 5 perak, 1 perunggu nggak salah. Belum Pak, sebenarnya dia ada lagi pencapaian lebih tinggi lagi Pak. Di tingkat nasional dia kemarin di Jogja dia ada 1 emas, 2 perunggu, 2 perak. Kejuaraan antar klub se-Indonesia. Ya. Dan terus waktu di O2SN di tingkat nasional dia meraih 1 perak. Iya tahun kemarinnya. Terus yang Jogja juga tahun kemarin. Orang tua Fatan, Hafiz Setiawan, Andri Rija tidak menyangka pencapaian yang diraih oleh anaknya sejauh ini, dan kini Fatan memiliki target pribadi, yakni memiliki impian mengikuti kejuaraan olahraga terbesar dan terkemuka di dunia Olimpiade. Nggak ada kita berpikir bahwa anaknya karang renang, nggak ada. Gitu. Jadi kita waktu itu cuma memanfaatkan waktu, ya kan, dari waktunya dari yang kita anggap kurang positif, kita berikan sesuatu yang lebih positif gitu. Ya kita arahkan ke sana, kita tekan terus ke sana Pak. Kita arahkan secara perlahan-lahan. Nah sehingga dia lama-lama akan menyukai gitu Pak. Jadi seperti orang juga kalau keseringan makan sesuatu yang dulunya memang biasa-biasa aja, tapi karena sudah terbiasa, suatu nanti jadi enak bagi dia gitu. Jadi merasa nyaman lah. Gitu. Jadi kalau nggak ada seperti itu dia merasa nggak enak sudah. Gitu loh. Kalau kita orang daerah misalnya kalau nggak makan untung-untung nih misalnya, waktu kita jauh di luar sana ya kan merasa kangen gitu kan. Ya, sama seperti ini juga. Kita bina seperti itu anaknya. Jadi walaupun kita sekarang nggak minta anaknya untuk berenang atau gimana, dia nanti turun sendiri berenang. Sudah otomatis lah. Belum sih. Nah, belum. Jadi memang dari anaknya sendiri sekarang dia sudah punya target. Dia merasa berpikir dia sanggup untuk masuk Olimpiade suatu hari nanti. Ada juga orang tua lain yang mendampingi dan mendorong anaknya berprestasi melalui cabur ini, ialah Hasani. Hasani merupakan orang tua dari Widayani Ulfah yang berprestasi dari tingkat daerah, baik Popda, Kejurprov, dan Porprov. Hasani menceritakan awal karir Widya di olahraga renang ini dimulai pada saat ia duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Jadi sejarah jalan ceritanya ya, Wida ini dulu renang karena memang dia itu sama kakaknya dari kecil memang suka di air. Jadi waktu kami ke sungai selalu ingin mandi di sungai, dan ke kolam juga sering dulu ke kolam sini waktu masih kelas 3 SD. Jadi kakaknya waktu itu masih kelas 1 MTS, mereka sering ke kolam, ke sungai. Nah karena melihat kesenangan dan hobinya lah di sungai, lalu kami salurkan bakatnya, kami suruh privat untuk renang di
sini. Itu pada saat dia kelas 3 naik ke kelas 4 SD, ya, kelas 3 kelas 4. Usianya waktu masih 10 tahun. Sebenarnya di samping kemauan sendiri juga dari ibunya, karena ibunya suka melihat pertandingan renang dan sebagainya. Dan kebetulan pada saat dia latihan, dan dia memang menjiwai untuk itu. Jadi oleh kami ya sekalian tadi diterjunkan ke situ. Hingga kini, Widiani Ulfah telah banyak meraih prestasi mengarungkan nama Kabupaten Tabalong. Dimulai dari tingkat kejuaraan antar klub ataupun daerah, meliputi Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Kujurprop, dan Porprop. Untuk prestasi itu pada saat dia kelas 4, 1 tahun latihan sudah berprestasi, alhamdulillah. Itu ikut Kejurprop di Amuntai, sudah mendapatkan medali 1 emas, 1 perak waktu masih kelas 4 SD. Nah kemudian dia ngikut juga event di luar waktu itu, di Samarinda Open dapat 3 perak, 3 perunggu, kemudian ikut Black Papan Open tahun 2020, kalau tidak salah, 2019-20. Itu dapat 5 perak di sana, alhamdulillah. Itu untuk ke Kalimantan dan Sulawesi. Sementara mungkin belum sepenuhnya ya harapan kami tercapai, tapi untuk sementara alhamdulillah memang sudah cukup bagus. Kemarin dia di Popda tahun 2021 itu dapat 3 perak, 3 perunggu. Kemudian pada tahun 2023 dapat 2 emas, 1 perak, 1 perunggu. Kemudian di Kejurprop 1 dia dapat 1 perak, 1 emas, 1 perak. Kejurprop 2 tuh meningkat dapat 2 emas, 1 perak. Kemudian Kejurprop terakhir dia mendapatkan tahun 2023 tadi Kejurprop mendapatkan 4 emas, 1 perak, 1 perunggu. Kemudian di Porprop itu kan tingkat level provinsi sudah ya, tingkat orang dewasa semua atlet. Dia bisa mendapatkan 2 perak, 4 perunggu, alhamdulillah. Setiap olahraga, latihan adalah kunci untuk mencapai keunggulan bagi para atlet renang. Latihan bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi fondasi yang membangun keterampilan, kekuatan, dan ketahanan yang diperlukan untuk meraih prestasi. Baik bagi pemula yang baru memasuki dunia renang maupun bagi atlet profesional yang mencari penyempurnaan, latihan merupakan landasan yang tak tergantikan. Nah, pecinta Spotlight, dalam kesempatan kali ini pelatih renang klub Tirta Samudra dan Sarabakawa membagikan tips dan teknik renang untuk usia dini dan senior. Untuk teknik, sebelum masuk ke teknik, untuk di bagian kita ya, kami bagi 3 kategori, yaitu pemula, lanjutan, terus yang senior. Nah itu yang pemula itu kita bagi 3 kan. Yang pertama yang pemula. Yang pemula itu untuk anak-anak yang baru masuk latihan, khususnya yang baru ikut latihan. Pertama kali dia contohnya kita kasih gerakan dasar dulu. Untuk pertama napas, menyelam, ambil air kan, ambil napas di luar, buang di dalam air, terus main kaki, pakai kickboard gitu. Dari evaluasi untuk pemula itu kita melihat dari kondisi anak tersebut.
Jadi anak itu ada yang saat latihan dia sudah bisa ngambil napas, ada yang belum. Kalau yang belum kan kita ada treatmentnya tersendiri. Gitu. Treatmentnya seperti yang anak-anak ada yang takut sama air kan. Contohnya kita semprotkan ke muka contohnya. Oke, terutama kita lakukan drill yang benar. Pertama kita napas tadi, terus gerakan kaki, kemudian gerakan tangan, sinkronisasi. Nah, baru kita masukkan gerakan tersebut. Contoh berenang gaya bebas, gaya yang benar. Contoh drill kan, banyak drill itu untuk pemula, terutama anak-anak yang baru masuk. Pasti napas dulu, gerakan dasar kan, kaki-kaki, kickingnya, itu bermain dengan kickboard contohnya. Penting untuk kekuatan. Kita biasanya untuk melatih kekuatan kita adakan lari, kita jogging, skipping, banyak. Kita bisa plank, bisa push up, tapi ada gerakan tertentu kan untuk pemula. Untuk membangun mental biasanya kita beri motivasi dia, kita ajak dia lomba kan, kita ajak dia lomba internal cup. Kita sering adakan lomba internal cup di klub. Khususnya di klub Tirta Samudra, kita sudah 2 kali mengadakan lomba internal. Nah, di situ kita mengasah mentalnya dengan dia bertanding dengan temannya sendiri di klubnya, di klubnya dulu. Terus kalau ada event di luar antar klub, kita selalu ikut. Di situ kita melatih mentalnya. Mungkin kita sarankan ke orang tua ya, sebelum latihan dan sesudah latihan agar minum susu, buah dan sayur, terus istirahat yang cukup. Contohnya ya jangan begadang, itu aja. Terus makanan dijaga, menghindari makanan siap saji lah. Oh, untuk makannya diatur masing-masing aja lah karena masih pemula. Mungkin kita kasih tahu aja dasar-dasarnya untuk ke depan lebih baik. Penting, sangat penting nutrisi. Nutrisi sangat penting. Kadang ada kesalahan atlet ya, dia latihan keras tapi nutrisinya kurang. Kasihan anaknya jadinya. Nah itu. Untuk latihan atlet profesional itu yang kami tekankan yang pertama mengenai tentang kedisiplinan, ya, kedisiplinan waktu, kedisiplinan dalam berlatih, dan kepatuhan terhadap pelatih yang memberi instruksi untuk latihan. Dan yang paling utama yaitu dengan melaksanakan pemanasan yang lebih maksimal sehingga pada saat latihan tidak terjadi kram atau gimana seperti itu. Dan untuk membangun suatu daya tahan atau daya ledak dalam latihan itu lebih terjaga dengan teknik dasar yang bagus. Karena 3 poin itu adalah suatu program yang harus kita laksanakan supaya mendapatkan hasil atlet yang berprestasi untuk jenjang yang lebih tinggi, seperti itu. Untuk garis besarnya ada latihan yang khusus yaitu tapi di dalam air langsung menggunakan beban, misalkan alat pedal, pin, tapi itu tidak dipublikasikan untuk umum karena disitulah kunci dari semua pelatih menyusun program latihannya. Per pelatih punya program latihan tersendiri untuk meningkatkan atlet profesionalnya.
evaluasi selama saya melatih itu, yaitu bagaimana cara menyadarkan atlet itu sendiri atas tanggung jawab mereka, tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Mereka sudah diberikan kepercayaan untuk menjadi atlet renang, jadi kita berusaha untuk menyadarkan atlet renang itu dengan tanggung jawabnya sendiri sebagai atlet. Gitu. Kayak disiplin waktu, dengan program latihan tidak berbohong. Biasanya kami melakukan di sini, kami beri arahan dulu, program si A ini harus diselesaikan. Kadang-kadang tidak sesuai, jadi ada yang tidak menyelesaikan, ada yang terhutang lah, seperti itu. Dengan program itu, menyadarkannya itu yang lebih susah. Gitu.